Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Zakir TV, yang mana channel Zakir TV akan mengangkat kisah-kisah baik dari pengalaman sendiri ataupun pengalaman orang lain. Oke, pada video kali ini kembali saya akan mengisahkan kisah dari orang lain ya sahabat channel Zakir, yang akan saya beri judul yaitu fitnah santet kepada si bapak ya sahabat channel Zakir. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga tanda loncengnya, karena kalau sudah subscribe kan nanti dapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Zakir TV. Langsung saja, seperti apa kisahnya? Saya sudah mendapatkan narasumber yaitu dari daerah Jawa ya, Jawa Tengah sahabat channel Zakir. Yang mana pada masa itu saya akan samarkan yaitu Bapak S ya, Bapak S dan Ibu A ini ya, atau Ibu B ini bertetangga ya sahabat channel Zakir. Yaitu pada satu masa Bapak S ini panen raya atau panen padi ya di sawahnya ya sahabat channel Zakir. Yang mana setelah panen ini kan si Bapak S ini kan mendapatkan uang ya, mendapatkan uang dari hasil panen, karena si Bapak S ini menggarap dari lahan anaknya atau lahan sawah dari anak Bapak S ini yang sedang merantau ya sahabat channel Zakir. Nah, setelah panen raya ini Bapak S ini mendapatkan uang dengan nominal ya tidak saya sebutkan ya, intinya dapat uang lumayan. Tiba-tiba ini si Ibu B ya, Ibu B ini tetangganya yang sangat ramah, istilahnya kan ya baik ya sahabat channel Zakir. Itu tiba-tiba ada keperluan mendadak ya, ada keperluan mendadak dan meminta tolong sama Bapak S tersebut. Oh ya sahabat channel Zakir. Karena Bapak S ini kan orangnya baik ya sahabat channel Zakir. Jadi mau menolong si Ibu B ini meminjamkan sebagian uangnya untuk keperluan si tetangganya ini, nah, atau ibu tersebut. Pada saat itu Bapak S cuman hanya meminjamkan yaitu senilai Rp200.000 ya sahabat channel. Nah, berhubung Ibu B ini ya kebutuhannya itu kurang, yaitu 300.000 kebutuhannya. Akhirnya si Bapak S ini ya cuman hanya bisa memberikan pinjaman Rp200.000. Nah, dengan catatan nanti kalau anak saya sudah pulang dari merantau ya akan saya tagih yang 200.000 itu ya sahabat channel Zakir. Akhirnya disepakati. Berhubung si ibu ini kurang pinjamannya, waduh Pak D, kalau pinjaman 200.000 saya kurang, ya tolonglah ada tidak 100.000 lagi, seperti itu ya sahabat channel Zakir. Akhirnya dari anak pertama kemungkinan dari Bapak S ini menawarkan diri,
Oh ya sudah Bu, kalau ibu masih butuh 100.000 lagi, saya ada uang 100.000. Kalau nanti saya butuh ya 100.000 itu saya ambil. Seperti itu ya sahabat channel Dakir. Akhirnya si ibu ini, ibu peminjam ini menyepakati pinjam 100.000 dari anak sulungnya Bapak S, yang 200.000 dari Bapak S ya sahabat channel Dakir. Nah, berarti ibu peminjam ini meminjam uangnya sebesar 300.000 pada hari itu, dan juga disaksikan. Nah, setelah tiba saatnya anak si Bapak S ini yang sawahnya digarap itu kan pulang dari merantau atau mudik ya, kemungkinan lebaran ya sahabat channel Dakir. Akhirnya pulanglah anak Bapak S ini yang memiliki sawah tersebut ya. Itu kejadiannya, informasinya kan itu pas lebaran Idul Fitri ya. Ibu Idul Fitri itu pulang anak Bapak S ini. Ya mau nggak mau kan menanyakan itu hasilnya berapa Pak sawah, seperti itu. Karena pada saat itu juga kan Bapak S ini sudah menginformasikan hasilnya sekian juta itu kan. Tapi nanti ada dipinjam sama tetangga itu sekian. Maksudnya Bapak S itu kan mau menagih ya, karena perjanjiannya kalau anak saya pulang dari merantau uang itu akan ditagihnya. Nah, kita anggap saja nominalnya itu 200.000 ya sahabat channel Dakir. Pada saat itu Bapak S datang silaturahmi atau mau menagih uangnya tersebut karena anaknya sudah pulang yang punya sawah. Itu assalamualaikum kata Bapak S. Waalaikumsalam. Wah, disambut juga kan baik ya sama ibu peminjam ini. Ibu peminjam ini kan disambut baik. Oh iya silakan masuk Pak. Ada apa Pak? Ini Bu, saya kan mau nagih yang 200.000 itu karena anak saya kan sudah pulang kampung ya, karena memang minjamnya juga udah agak sedikit lama ya sahabat channel Dakir. Nah akhirnya si ibu S ini, oh iya Pak nanti saya bayar, tungguin Pak. Nah, ternyata si ibu peminjam ini membayar uang Bapak S itu ya 200.000, benar ya sahabat channel Dakir. Tapi Bapak S ngomong lagi, Bu ini kalau 200.000 ya kurang Bu, kan uang dari saya 200.000. Terus uang yang dari anak pertama saya kan 100.000, berarti harusnya ya 300 Bu. Itu kan pada saat itu kan ibu peminjam ini membawa 300.000 ya sahabat. Dari Bapak S 200.000, dari anaknya Bapak S nih, anak sulungnya ini, si Mbak siapa saya lupa ya namanya, anggaplah itu Mbak R gitu ya. Dari Mbak R itu kan 100.000 jadi 300.000. Nah begitu ditagih, si ibu peminjam ini tidak mau mengakui yang 100.000 ya sahabat channel Dakir. Tidak mau mengakui, loh Pak kan saya utangnya 200.000, kenapa harus 300? Nah itu dari uangnya si R itu anak saya 100.000, gimana Bu, kan seperti itu. Si ibu peminjam ini tidak mau mengakuinya ya sahabat. Akhirnya ya dengan sedikit kecewa, kemungkinan Bapak S ini menerima saja 200.000 daripada nggak ada. Ya sudah, kalau memang demikian ya permisi ya. Akhirnya Bapak S ini kan pulang, permisi. Nah si ibu peminjam ini tiba-tiba apa ya,
ngomong nggak karuan, kemungkinan kan di luar rumah, ibaratnya kan nyap-nyap ya, ngecaprak gitu. Jadi membuat gosip atau bersuara lantang. Orang saya utangnya 200.000 katanya, masa suruh bayar 300.000. Ya saya nggak mau katanya. Kalau saya utangnya 300.000, saya berani yaitu memakan tanah pemakaman, ya seperti itu ya sahabat channel Dakhir. Nah akhirnya 1 bulan kemudian dari omongan tersebut itu ada pihak keluarganya dari ibu peminjam ini meninggal dunia, ya sahabat channel Dakhir. Nah setelah itu, setelah meninggal dunia, si ibu peminjam ini merasakan kesakitan di tubuhnya ya. Di tubuhnya itu ada yang sakit, entah itu di sebelah mana yang ada yang sakit, yang mana sakit itu diobatin kemana-kemana sampai saat ini pun tidak sembuh-sembuh. Akhirnya dicarikan obat sama orang pinter. Nah itu waktu diobatin sembuh, nanti kumat lagi, dicarikan lagi ke rumah sakit yang mahal, bayar sekian juta itu kan. Itu tetap sakitnya itu tidak pernah hilang. Nah tiba-tiba ditambah ada kecurigaan dari ibu peminjam ini memberitahukan kepada sesepuh pihak desa tersebut ya, ngomong katanya saya sakit nggak sembuh-sembuh ini gara-gara disantet oleh Bapak S. Nah itu kan sudah masuk ranah fitnah ya sahabat channel Dakhir. Akhirnya sama sesepuh desa tersebut didatangkanlah Bapak S dan ibu peminjam. Begitu dipertemukan oleh sesepuh desa tersebut, itu si ibu peminjam ini malah ngomongnya nggak karuan ya, marah-marah nggak jelas, yang nyangka yang tidak-tidak saya disantet oleh Bapak S ini, makanya saya punya penyakit nggak hilang-hilang. Lalu Bapak S itu disaksikan oleh sesepuh desa tersebut, Bu, kalau saya ini yang menyantet situ, menyantet sampean ini, saya rela mati berdiri di malam Jumat ini katanya. Pada saat itu memang malam Jumat ya, pertemuan antara Bapak S dan ibu peminjam ini. Tetapi si ibu peminjam ini nggak berani ya sahabat channel Dakhir ditantang seperti itu ya, karena mungkin kan merasa salah juga. Nah, gara-gara pinjamannya itu dihilangkan ya sendiri 100.000 lah, anggap nominal 100.000, karena kalau ceritanya sih ya lumayan gede gitu, tapi ini disingkat saja anggap 100.000 ya sahabat channel Dakhir. Nah setelah itu akhirnya si Bapak S ini ya enjoy saja, orang nggak merasa ya. Dan sampai sekarang ibu peminjam ini masih mengalami karma sakitnya di bagian tubuhnya ya sahabat channel Dakhir. Nah karena memang egonya itu tinggi, jadi nggak mau mengakui kalau pinjaman itu 300.000. Akhirnya inisiatif dari anaknya si ibu peminjam ini membayar
yang 100.000 sama Bapak S ini yang uangnya Ibu R itu ya. Dengan tulus mungkin anaknya ini minta maaf, saya membayar yang 100.000 ini, itu kemungkinan lupa atau apa, ya diterima dan tetap dimaafkan. Nah tapi kenapa ya sahabat channel Dzakir, ibu peminjam ini sampai sekarang itu belum sembuh sakitnya. Makanya solusinya sebetulnya begini ya sahabat channel Dzakir. Ibu peminjam ini insya Allah saya yakin bisa sembuh tatkala meminta maaf secara langsung sama Bapak S ini atau sama keluarganya atau Ibu R itu. Bapak S dan Ibu R ini yang uangnya dipinjam 100.000, insya Allah itu akan sembuh dengan ibu peminjam ini meminta maaf. Turunkanlah ego kita untuk meminta maaf kalau kita memang memiliki kesalahan ya sahabat channel Dzakir. Insya Allah menurut saya itu akan sembuh. Bahkan juga pihak keluarganya juga ada yang meyakini ya sahabat channel Dzakir. Ini ibu peminjam ini bisa sembuh kalau minta maaf sama orang tua saya seperti itu. Karena apa? Kemungkinan kesalahan itu kan Allah Maha tahu. Orang pinjam 300 ngotot-ngotot ngakunya 200 ya. Akhirnya Allah memberikan teguran dan ujian pada ibu peminjam, yaitu diberikan sakit yang berkelanjutan. Nah, menurut saya insya Allah kalau ibu peminjam ini mau meminta maaf pada Bapak S dan keluarganya, insya Allah akan sembuh. Karena itu bukan dari energi santet lah, inilah, itu sebetulnya dari kelakuan kita yang mengingkari perjanjian itu sendiri ya sahabat channel Dzakir. Nah kemungkinan himbauan saya untuk video kali ini ya sahabat channel Dzakir, ya cobalah kita belajar untuk memegang kejujuran. Sebagaimana di dalam Islam itu kan rukun Islam yang pertama itu syahadat ya. Syahadat itu artinya kita harus memegang kejujuran ya sahabat channel Dzakir. Jadi kalau kita sudah bersyahadat dan masih saja banyak berbohong dan mengingkari, berarti rukun Islam yang pertama itu kita belum bisa memegang maknanya. Nah jadi himbauan kali ini, marilah kita belajar untuk sedikit memegang kejujuran ya. Syukur-syukur banyak ya sahabat channel Dzakir. Kalau kita misalnya utang 300, ingat kita 300 ya sudah bayar 300. Jangan darmaji, kalau bahasa Sunda itu darmaji itu apa? Daharnya 5 ngakune siji, begitu ya sahabat channel Dzakir. Jadi apa yang kita makan 5 nanti bilangnya oh saya itu makan itu 1, itu darmaji ya. Maksudnya mohon maaf ya kalau ada yang namanya darmaji, saya bukan menyalahkan nama, yaitu hanya istilah atau kiasan ya sahabat channel Dzakir. Cukup sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan juga dibukakan hatinya dari ibu peminjam ini untuk mau meminta maaf, dan juga Bapak S ini juga mau memaafkan dari ibu ini agar tidak ada lagi perselisihan, jangan sampai terbawa ke akhirat oleh ibu peminjam ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah dalam pengisahan kisah ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.